Shalom jemaat yang terkasih. Puji Tuhan kalau di minggu pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita percaya semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan, amin. Dan kita percaya bahwa waktu kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan merasakan lawatannya yang luar biasa. Terlebih lagi di masa Pentakosta ketiga ini, waktu Roh Kudus dicurahkan besar-besaran atas setiap kita, mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan dan kita menikmati kuasa kasih-Nya. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui lebih lagi tentang apa itu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang pertama adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami rindu mengajak saudara-saudara sekalian untuk boleh mensupport YouTube channel kami dengan cara mengklik tombol yang di bawah ini untuk like, subscribe, dan juga komen. Dengan mengklik tombol tersebut, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload konten terbaru. Mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang terus tidak pernah berkesudahan atas setiap kami. Bapa, saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas ibadah kami. Roh Kudus terus dicurahkan atas ibadah kami sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga dengan akhir ibadah. Kami mau serahkan ibadah kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Biarlah Roh Kudus terus melawat dan berdaulat atas hidup kita, amin. Dan hidup kita terus menyanyikan pujian yang senada dengan surga. Mari kita serukan pujian ini bersama-sama. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari berikan kemuliaan dan pengagungan bagi nama Tuhan. Yang bersuka cita, mari kita lebih lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya! Sama-sama katakan. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah
surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji-Mu dan bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
Syada bakara labata syada bapa. Hurrah makaya namata syada mayan alabatasi. Selamat pagi Abah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Satu pekan Tuhan pelihara kami dengan cara yang ajaib. Kami terus menikmati kemurahan. Kami terus menikmati berkat, mujizat-mujizat, bahkan kemuliaan demi kemuliaan. Hari ini kami memasuki Tuhan bulan November. Terima kasih karena Tuhan mengawal hidup kami dari awal tahun hingga dengan hari ini. Terpuji Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami ingin beribadah. Tuhan berkati ibadah kami. Kau pimpin dari awal hingga akhir. Hamba-hambamu para imam-imam yang melayan. Kau mengurapi dengan kemuliaan. Sehingga suasana surga Tuhan hadir. Kami dapat menikmatinya. Perjumpaan denganmu ya Tuhan. Biar penyembahan-penyembahan yang dibawa, dinaikkan, diberikan. Seperti ukupan kudus bagimu ya Tuhan. Kami percaya waktu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami akan melihat mujizat terjadi. Yang sakit mengalami kesembuhan, lemah dikuatkan, yang tawar hati menjadi on fire kembali, yang terikat, terbelenggu dibebaskan, yang mengalami jalan buntu akan mengalami terobosan dalam segala hal. Haleluya, haleluya. Kami mau bawa Bapa Gembala yang kami kasihi, yang akan menyampaikan firman. Kau mengurapi, biar setiap benih firman menjadi tuntunan bagi kami. Ada rema yang kami dapat, kami bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kau berkati Ibu Gembala, Ibu Rosyanti, anak-anak, mantu dan cucu. Berkati keluarga hamba-Mu, biar perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Berkati Bapak Antonius Widardo sebagai wakil gembala beserta istri dan anak-anak mereka. Berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, keempat wakilnya beserta istri dan anak-anak mereka. Kau berkati Kak Rayon, satu Bapak James Helo Pranoto, wakilnya istri dan anak-anak mereka. Saat ini kami mau satukan hati, kami mau bawa Indonesia yang kami cintai, ini bangsa yang besar. Tuhan, sekalipun kami mengalami Tuhan masa-masa yang sulit, pandemi, wabah COVID, tapi kami percaya belas kasih Tuhan ada atas Indonesia. Terima kasih untuk uji klinis vaksin yang sudah berhasil Tuhan. Dan rencananya tahun depan akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Berkati campur tangan sehingga Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Kau berkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan hamba-hamba-Mu ini. Berkati Menteri Kesehatan, Dr. Terawan, tim medis yang menangani pasien COVID-19. Peralatan-peralatan, perlengkapan medis semua tersedia Tuhan untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau satukan hati, kami mau hardik setiap kuasa-kuasa yang bekerja di balik wabah ini. Roh ketakutan, kekhawatiran, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kematian sia-sia, bahkan roh maut kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa serta pekerjaannya atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi, tidak punya kuasa atas Indonesia. Tenang, tenang Indonesia, tenang virus corona, dan juga tenang krisis ekonomi. Haleluya, haleluya. Kau berkati aparatur pemerintah TNI Polri dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk lawatan-Mu atas Indonesia. Ini doa kami, kerinduan kami.
Curahkan hujan pertobatan di era Pentakosta ini Tuhan. Pengenalan akan Tuhan curahkan. Biar Indonesia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Halangan-halangan apapun, roh agama selubung yang menutupi mata rohani bangsa ini terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tuhan akan mengangkat tangan kami melepaskan berkat atas Indonesia, atas kota Jakarta. Berkat damai sejahtera, kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang mau terus menikmati ibadah ini ya Tuhan. Berkati para pendoa syafaat, multimedia yang membuat ibadah live streaming ini bisa terlaksana. Haleluya. Haleluya. Syadabakaya dalam batas syekidededede. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa?
Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya undang untuk anak-anak boleh bangkit berdiri dan maju ke depan. Nanti para orang tua boleh menopangkan tangan atas mereka dan mendoakan mereka, melepaskan berkat bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Mari anak-anak bangkit berdiri, kita akan mendoakan. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu, kalau kami boleh melihat anak-anak kami saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang sehat, mereka penuh dengan sukacita dan keceriaan. Karena kami tahu mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa sampai dengan hari ini. Kami berdoa dan kami melepaskan berkat bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan memenuhkan anak-anak kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka semakin hari, semakin lebih mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan selalu hidup di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Berikan hikmat kepada anak-anak kami, agar mereka boleh cerdas, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang pandai, bertindak jujur, dan mereka disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama. Kami percaya Engkau sedang menata masa depan anak-anak kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan.
Kami berdoa biar kiranya Engkau membuat anak-anak kami perkasa di bumi, diberkati di dalam sepanjang kehidupan mereka, agar mereka juga menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa Tuhan saat pagi hari ini untuk anak-anak kami. Semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para orang tua yang Kau percayakan untuk mereka memelihara anak-anak kami. Berkati di dalam usaha-usaha yang dikerjakan. Berkati di dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa biar kiranya apa yang dikerjakan oleh tangan para orang tua dijadikan berhasil, agar mereka memperoleh kesejahteraan daripada Tuhan untuk juga mensejahterakan anak-anak kami. Berkati kesehatan para orang tua agar dapat membimbing anak-anak, agar mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Tuhan, terima kasih. Penuhkan dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan atas setiap orang tua dan anak-anak, dan untuk semua keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh anugerah dan kasih Tuhan, Tuhan tuntun kita untuk masuk di bulan yang ke-11 tahun 2020, yaitu bulan November. Dan saya percaya kita semua senantiasa dituntun Tuhan untuk kita boleh mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Termasuk gerejanya, saudara. GBI HOT. Nah, bulan demi bulan Tuhan tuntun kita dengan satu tema. Bulan Agustus yang lalu Tuhan berbicara kepada kita tentang arti berbahagia. Lalu bulan September, satu tema Tuhan berikan untuk kita yaitu tentang menuai. Dan bulan Oktober, Tuhan memberikan kepada kita satu tema yaitu tentang kekuatan. Untuk bulan November ini, saudara, gerejanya dituntun Tuhan dengan satu tema mendengar. Itulah sebabnya pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul "Yang bertelinga hendaklah mendengar". Terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 21 sampai 23, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Paralel dengan ayat 23 Markus pasal yang keempat ini, saudara, adalah di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 18 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Sekali lagi, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudaraku, saya akan mengawali dengan satu cerita. Ada seorang anak laki-laki meminta ayahnya memecahkan satu teka-teki, dan ia berkata kepada ayahnya, ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun. Pertanyaannya yang diajukan anak ini kepada ayahnya, berapa ekor katak yang masih tinggal? Lalu ayahnya menjawab dengan cepat, oh tentu saja 2 ekor. Lalu anaknya berkata, bukan 2 ekor, salah besar jawaban itu. Lalu ayahnya bertanya, kenapa? Kok bisa salah? Bukankah yang satu melompat? Lalu sang anak berkata, Papa dengarkan, ayah dengarkan. Pertanyaannya adalah ada 3 ekor katak sedang duduk di sebuah batang kayu. Seekor katak memutuskan untuk melompat turun. Artinya satu katak sudah memutuskan untuk melompat turun tetapi belum turun.
Jadi artinya di atas sebatang kayu itu masih ada 3 ekor katak. Saudaraku, kita seringkali juga demikian. Seringkali mengambil satu keputusan untuk bercakap-cakap, menyampaikan pendapat sementara sebetulnya kita belum mencerna betul. Seringkali saudaraku, kita kurang mendengar dan kemudian kita mengambil satu kesimpulan. Nah, perikop daripada firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pagi hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang pelita yang diajarkan Tuhan Yesus kepada banyak orang di tepi danau Galilea. Dan Yesus mengatakan, saudara, mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Apa yang dimaksudkan dengan orang membawa pelita oleh Tuhan Yesus? Saudaraku, ini bukan berbicara tentang gereja yang harus bersinar, menyatakan terang. Meskipun hal ini merupakan kewajiban gereja, karena gereja sudah mendapatkan terang Yesus. Sebagaimana di dalam Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, pelita yang dimaksudkan di sini oleh Tuhan Yesus adalah Kristus sendiri. Pelita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Suatu ketika Tuhan Yesus akan diperagakan oleh Bapa di surga sebagai Allah, sebagai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga seluruh dunia akan melihat kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, saudaraku, di dalam firman Tuhan ini, bagaimana pelita itu harus ditaruh di atas kaki dian. Kaki dian itu adalah, saudara, tempat di mana api itu menyala. Terdiri dari 7 kaki dian. 7 berbicara tentang kesempurnaan. Yesus yang raja di atas segala raja itu akan turun ke dalam dunia, di dalam kemuliaannya. Saudara, Tuhan Yesus sedang berkata kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak tebusan Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menempatkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan rindu untuk kita melihat kemuliaannya yang sempurna menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama, saudara, masih disembunyikan kemuliaannya itu. Dia datang di dalam kehinaan, Dia datang di dalam kesederhanaannya. Dia lahir di palungan, di kandang domba di Bethlehem. Bukankah itu, saudaraku, kesederhanaan daripada Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Dia membasuh kaki para muridnya, merendahkan dirinya. Bukankah itu kesederhanaan daripada Tuhan Yesus? Lalu kematiannya di atas kayu salib, yang seharusnya kayu salib itu adalah untuk para pelaku-pelaku kriminal. Tetapi Tuhan Yesus dihukum di atas kayu salib. Bukankah itu kesederhanaan? Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya sepanjang 40 hari dengan satu pemberitaan yang luar biasa, yaitu tentang damai sejahtera sebagai seorang guru yang datang kepada muridnya. Bukankah itu kesederhanaan? Ya, Yesus datang pertama kali ke dalam dunia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang sederhana, yang rendah karena Dia lahir di palungan, di kandang domba. Tetapi satu saat Bapa akan membawa Tuhan Yesus datang kali yang kedua sebagai Raja kemuliaan. Itulah sebabnya terang Tuhan itu harus ditempatkan, pelita itu harus ditempatkan di kaki dian. Kaki dian berbicara tentang kesempurnaan. Kaki dian berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu tidak akan dapat ditutup-tutupi. Dan ini yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk para murid-muridnya. Tidak ada orang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan. Yesus suatu saat kemuliaannya akan dinyatakan.
Itulah sebabnya, saudaraku, kesimpulan dari Markus pasal 4 ayat 23 menjadi satu kesatuan dengan dua ayat sebelumnya. Sebab di dalam ayat 23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lukas 8 ayat 18 lebih dipertegas lagi, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau cara kita mendengar tepat, maka kita akan melihat kemuliaan Kristus di balik kesederhanaannya. Ketika cara kita mendengar tepat, mendengar firman Tuhan tepat, dan kita melakukannya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Pelita itu yang ditempatkan di kaki Dian, dengan 7 kaki yang sempurna, Yesus datang kedua kali dengan kesempurnaannya yang luar biasa. Tuhan akan datang sebagai Raja di atas segala raja, di dalam kemuliaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan kepada kita, para muridnya, orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus di tepi danau Galilea, untuk kita camkan betul-betul, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Perhatikan cara kita mendengar. Hari-hari ini, saudaraku, kita harus memperhatikan benar-benar bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kita, dan kemudian kita melakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh melihat Raja kemuliaan itu datang. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah selama-lamanya. Saudara, berbicara tentang mendengar, dalam kitab Perjanjian Lama, beberapa bagian di dalam Mazmur dan beberapa bagian dari kitab Taurat menekankan tentang bagaimana kita mendengar sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Mendengar dengan benar. Ada 3 hal yang saya catat, saudaraku. Yang pertama adalah Tuhan menghendaki untuk kita mendengar perkataannya harus dengan kerendahan hati. Kerendahan hati apa yang dimaksudkan, saudara? Ketika manusia mendengar suara Tuhan, kita mendengar dengan sungguh-sungguh, maka kita harus memiliki kerendahan hati. Orang yang memiliki kerendahan hati adalah manusia yang sujud kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Sujud artinya menghormati keberadaan Tuhan. Sujud artinya mengakui kedaulatan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan sujud. Menghormati keberadaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita mendengar firman Tuhan, bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita dengan kerendahan hati? Dan orang yang memiliki kerendahan hati selain daripada sujud adalah gemetar, saudara. Gemetar karena apa, saudara? Gemetar bukan karena kita takut dihukum di dalam api neraka, bukan. Gemetar karena kita menghormati hadiratnya. Gemetar karena kita betul-betul menghormati daripada Tuhan Yesus. Yang sederhana hari-hari ini, saudara, kita kan sudah beberapa bulan ini ibadah online. Ya, saudara ada di rumah. Nah, apakah kita mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati? Kita sujud kepada Tuhan dan gemetar? Ataukah kita tidak gemetar, saudara? Kita sembarangan ketika kita ibadah? Sementara kita ibadah online hanya 1 jam, sementara saudara di rumah memainkan handphone. Kita ibadah 1 jam, tapi sementara saudara angkat kaki, makan makanan kecil dan sebagainya, tidak memperhatikan kesana kemari, mondar-mandir. Itu bukan kerendahan hati, saudara. Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Jadi tingkah laku kita tidak sembarangan. Kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan pada saat kita mendengar firman Tuhan.
Siapa yang mendengar dengan kerendahan hati, itu akan mendengar lebih benar daripada orang-orang yang mendengar dengan keangkuhan hidup yang tinggi. Kalau kita mendengar firman Tuhan, saudaraku, dengan kerendahan hati, maka saya percaya Tuhan akan berbicara banyak kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara, bagaimana kita harus memperhatikan untuk kita mendengar firman Tuhan, agar kita boleh berjumpa dengan Raja kemuliaan, yaitu Tuhan Yesus itu. Yang kedua adalah, Tuhan menghendaki kita mendengar perkataannya dengan mempunyai satu perasaan. Apa yang dimaksudkan, saudara? Satu perasaan. Orang yang mempunyai satu perasaan ketika mendengar firman Tuhan adalah bahwa dia akan mentaati firman Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada alternatif lain selain melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan perkatakan melalui kebenaran firman-Nya. Tapi ada sebagian dari kita berkata, Pak, sulit Pak, firman Tuhan itu nggak bisa kita terapkan karena kita masih manusia yang berdosa. Firman Tuhan itu terlalu ideal Pak, sedangkan hidup ini harus realistis. Sepertinya firman Tuhan itu jauh di awan-awan. Saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kita harus satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Enak atau tidak enak, firman Tuhan itu harus kita jalankan. Firman Tuhan itu harus kita lakukan. Saudara, firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan itu sangat memberkati kita. Sekalipun barangkali menurut saudara dan saya kurang aplikatif. Tapi saya percaya firman itu akan menyentuh kehidupan saudara. Firman itu akan membawa saudara dari kemenangan kepada kemenangan. Firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Ada yang berkata, Pak Pendeta, tidak tahu berapa beratnya hidup saya. Apa Pak Pendeta tidak tahu kesulitan di Indonesia sekarang ini seperti apa? Saya tidak lagi ada pekerjaan. Saya tidak lagi punya penghasilan. Bagaimana saya harus menjalankan firman Tuhan? Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap lakukan firman Tuhan dengan satu perasaan yang sama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan. Tuhan pasti akan memberikan mujizat. Tidak ada yang mustahil. Karena firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, perhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan. Dan kemudian kita harus satu perasaan dengan Tuhan Yesus untuk menjalankan firman itu. Dan firman itu pasti menjadi berkat. Harus satu perasaan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini satu keharusan, saudara. Satu perasaan dengan Yesus. Yesus melakukan firman. Dan kita juga harus satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Melakukan firman karena kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Ketika kita benar mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu dengan satu perasaan dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudaraku, pada saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan menghendaki kita merespon firman itu di dalam kasih. Apa yang dimaksudkan, saudara? Ada di antara kita orang-orang Kristen yang beribadah datang ke gereja, saudara. Beribadah karena merasa takut kalau tidak beribadah, tidak datang ke gereja, maka akan dihukum oleh Tuhan. Kita mau melayani Tuhan di dalam pekerjaannya, karena kita takut kalau kita tidak melayani Tuhan, maka kita akan dihukum. Kita berpuasa karena kita takut, kalau tidak berpuasa maka akan dihukum oleh Tuhan. Jadi kita melakukan firman Tuhan itu, saudara, dengan keterpaksaan. Supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan.
agar kita masuk sorga. Tetapi sebenarnya kita meresponi firman Tuhan tidak di dalam kasih. Kita meresponi firman Tuhan di dalam keterpaksaan. Saudara, Tuhan bukanlah pribadi yang menghukum. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Itulah sebabnya Dia tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia untuk orang yang berdosa, yang seharusnya ada di dalam neraka. Kebinasaan yang kekal, penghukuman yang kekal, tetapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Justru Dia tinggalkan sorga karena kasih-Nya. Supaya manusia-manusia yang dikasihi ini, dia bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dia adalah pribadi yang sangat mengasihi manusia. Itulah sebabnya saudaraku, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan bukan dengan keterpaksaan, tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita meresponi firman Tuhan itu di dalam kasih. Satu hal yang saya mau katakan kepada kita sekalian, Tuhan tidak menginginkan untuk saudara dan saya hancur di dalam kehidupan ini. Saudara tidak menginginkan di dalam kehidupan ini ada di dalam kekalahan, dan Tuhan tidak menghendaki itu di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin supaya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih sebagai pemenang. Itulah sebabnya saudara, pada saat kita mendengar firman Tuhan, hendaklah kemuliaan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, supaya kita bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagai ayat penutup saudara, Wahyu pasal 22 ayat 7 berkata demikian, sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang segera sebagai Raja kemuliaan. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Berbahagialah orang yang mendengar dengan kebenarannya. Mendengar akan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang benar, yang sudah diperkatakan oleh kitab-kitab yang ada. Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Yesus datang segera, dan Dia datang sebagai Raja kemuliaan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita sebagai gereja Tuhan yang sudah memiliki terang Tuhan, kabarkanlah Yesus, karena ini adalah era di mana amanat agung itu diberikan kepada saudara dan saya, agar pelita itu ditempatkan di kaki Dia. Dia akan bersinar di dalam kemuliaan. Yesus di dalam kedatangannya yang pertama ada di dalam kesederhanaan, maka Dia akan datang kedua kali sebagai Raja kemuliaan. Raja di atas segala raja, yang menjemput mempelai-mempelai wanitanya, yaitu saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita meresponi firman Tuhan dengan cara mendengar yang benar, dengan cara yang benar, yaitu dengan kerendahan hati, dengan sujud dan rasa takut kepada Tuhan. Satu perasaan dengan Tuhan Yesus, dan tidak ada kompromi dengan dunia. Mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merespon di dalam kasih, karena firman Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Firman Tuhan kita lakukan bukan dengan keterpaksaan, tetapi kita melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan terus sertai kita dengan kekuatan yang baru dan diperbaharui dari hari ke hari. Mari kita persiapkan hati kita saudara, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Roh Kudus penuhi kami,
ubah hatiku. Jadikan ku jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, masing-masing berdoa. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Mari berdoa saudaraku. Bapa di dalam kerajaan surga, biar kiranya Engkau kuduskan kami. Engkau layakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Karena firman-Mu berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oh haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biar kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, agar kiranya apa yang kami lakukan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Arahkan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oh haleluya.
Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari angkat tanganmu saudaraku yang di hadapan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami percaya pagi hari ini, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau sudah meneguhkan kami, bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki kami untuk kami boleh mendengar akan suara-Mu, mendengar akan kebenaran firman-Mu dengan baik Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah penghibur bagi kami. Pagi hari ini kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya setiap kami, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan, Engkau sedang melimpahkan berkat-berkat supranatural itu kepada setiap kami yang setia, yang taat kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di rumah-rumah maupun dimanapun Tuhan anak-anak-Mu berada. Kami percaya berkat Tuhan terus Engkau limpahkan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi yang berduka Tuhan hiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pada saat mereka sedang sakit Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap keluarga demi keluarga. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati setiap suami, berkati setiap istri, berkati anak-anak, berkati menantu, berkati mertua, berkati keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan-Mu, kami boleh memperoleh kekuatan dan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan. Mereka akan memberikan persembahan dengan sukacita dan tulus hati. Itulah sebabnya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur. Kami percaya mereka tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Bahkan segala sesuatunya dicukupkan. Bagi mereka anak-anak-Mu yang mengembalikan menjadi milik Tuhan, biar kiranya diberkati oleh Tuhan dengan limpah. Tingkap-tingkap langit dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kita terus melakukan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janjimu. Janjimu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu, kabar